Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode-metode ekstraksi, di mana kelompok 3 yang beranggotakan satu Salsabila Giovanna dengan NIM G1E1210008, kedua Dita Afika Musdalifah dengan NIM G1E12116, ketiga Isdiharin Najwa dengan NIM G1E12144, yang keempat adalah Vanessa Dwita Putri, saya sendiri dengan NIM G1E1210054. Dan yang terakhir ada Cecilia Andisa dengan NIM G1E1211064. Baiklah, di sini ada metode maserasi, di mana maserasi itu merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai selama beberapa hari dengan suhu kamar. Adapun prinsip kerja pada metode maserasi ini yaitu proses melarutnya zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut. Pelarut yang digunakan akan menembus dinding sel dan kemudian masuk ke dalam sel tanaman yang penuh dengan zat aktif. Pertemuan antara zat aktif dan pelarut akan mengakibatkan terjadinya proses pelarutan, di mana zat aktif akan terlarut dalam pelarut. Pelarut yang berada di dalam sel mengandung zat aktif, sementara pelarut yang berada di luar sel belum terisi zat aktif, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dengan konsentrasi zat aktif yang berada di luar sel. Perbedaan konsentrasi ini yang akan mengakibatkan terjadinya proses difusi, di mana larutan dengan konsentrasi tinggi akan terdesak keluar sel dan digantikan oleh pelarut dengan konsentrasi yang rendah. Peristiwa ini terjadi berulang-ulang sampai didapat suatu kesetimbangan konsentrasi larutan antara di dalam sel dengan konsentrasi larutan di luar sel. Di mana adapun cara kerja pada metode maserasi ini, yaitu setelah didapatkan serbuk simplisia, kemudian ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam botol gelap dan ditambahkan pelarut yang sesuai, kemudian didiamkan beberapa hari. Biasanya itu sekitar 3-5 hari. Kemudian setelah proses ekstraksi selesai, pelarut dipisahkan dari sampel dengan cara penyaringan. Kemudian setelah disaring, dilakukan penguapan filtrat atau evaporasi. Setelah itu baru didapatkan ekstrak kental pada proses maserasi ini. Kemudian kelebihan pada metode maserasi ini yaitu peralatan yang digunakan sederhana. Kemudian teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan. Kemudian biaya operasionalnya relatif rendah, dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena maserasi dilakukan tanpa pemanasan dan juga proses ekstraksi ini lebih hemat penyari. Kemudian adapun kekurangannya yaitu memerlukan banyak waktu, proses penyarian tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50%, kemudian pelarut yang digunakan cukup banyak. Kemudian kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi dan juga beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. Selanjutnya, metode perkolasi. Jadi, metode perkolasi ini adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Jadi, di sini prinsip kerja dari metode perkolasi ini itu yang pertama, serbuk simplisia itu ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Bisa dilihat pada gambar, itu bagian-bagian dari alat dalam metode perkolasi, yaitu perkolator. Yang mana di bagian bawah silinder itu diberi sekat berpori itu seperti kapas. Kemudian, cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Kemudian, cara kerja metode perkolasi itu setelah didapatkan simplisia tersebut dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Kemudian, simplisia yang sudah ditimbang tadi dibasahi dengan pelarut. Misalnya itu seperti pelarut etanol.
Setelah itu didiamkan 3-4 jam. Kemudian alat perkolator tadi diberi kapas pada lubang kerannya. Setelah itu dimasukkan simplisia yang digunakan tadi dengan sesekali dipadatkan. Selanjutnya diberi pelarut selapis setebal 2 cm di atas simplisia, yang mana di sini bisa dibantu dengan menggunakan tabung supaya lebih mempermudah dalam pemberian pelarut. Kemudian didiamkan selama 24 jam, lalu keran dibuka, dibiarkan menetes 1 ml per menit sampai tetesan bening dan didapatkan juga ekstra kentalnya. Jadi, keuntungan dari metode perkolasi ini, yang pertama itu tidak memerlukan langkah tambahan. Kemudian tidak membutuhkan panas yang tinggi sehingga teknik perkolasi ini sangat cocok untuk substansi yang bersifat termolabil. Lalu sampel selalu dialiri oleh pelarut baru, kemudian pelarut dialirkan melalui sampel sehingga proses penyaringan ini lebih sempurna. Adapun kekurangan dari metode perkolasi ini, kontak antara sampel padat dengan pelarut tidak merata dan terbatas. Kemudian, pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Apabila sampel dalam perkolator tidak homogen, maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Yang terakhir itu membutuhkan pelarut yang relatif banyak. Selanjutnya ada metode sokletasi. Metode ini merupakan suatu metode untuk mengekstraksi dengan secara kontinu dengan jumlah pelarut yang selalu konstan dengan adanya pendinginan balik. Nah, metode ini hampir mirip dengan metode perlokasi, tetapi berbedanya di sini menggunakan pemanasan. Yang dapat kita lihat pada gambar di samping itu adalah alat yang digunakan untuk metode sokletasi sendiri. Untuk bagian-bagiannya sendiri di bawah itu ada untuk pemanasnya. Lalu yang warna biru itu adalah cairan penyari. Cairan penyari ini diletakkan di dalam labu yang dinamakan labu alas bulat. Lalu ada seperti pipa ke atas itu yang dinamakan sifon. Sifon ini sebagai perhitungan siklus. Nah, posisi sifon ini harus lebih tinggi daripada sampel, agar sampel yang berada di posisi atas tidak terendam oleh pelarut. Lalu ada yang dinamakan dengan timbal. Timbal itu adalah tempat wadah untuk sampel yang akan diambil zatnya. Lalu ada sampel dan pipa di sampingnya satu lagi itu dinamakan pipa F. Pipa F ini berfungsi sebagai jalannya uap. Nah, untuk kondensor itu di bagian atas, tabung atas. Nah, berfungsi sebagai pendingin. Dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Boleh di next slide. Nah, mekanisme kerja dari sokletasi sendiri. Sokletasi ini menggunakan pelarut yang dimana memiliki syarat. Yang pertama itu adalah mudah menguap. Mengapa dikatakan mudah menguap? Agar uap yang pelarut jika dipanaskan itu uapnya mudah naik ke atas. Lalu juga titik didih untuk pelarut itu rendah. Selanjutnya ada sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi. Seperti jika ingin mengambil senyawa polar, digunakan pelarut polar pula. Lalu di samping itu kita dapat melihat mekanisme kerja sokletasi sendiri, di mana dilakukan penyaringan berulang secara kontinu, sehingga hasil yang diperoleh itu sempurna, dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Maksud dari penyaringan berulang ini adalah pertama, memanaskan pelarut, selanjutnya uap dari pelarut akan naik menuju kondensor melalui pipa F. Pada kondensor ini, uap pelarut akan didinginkan dan akan terkondensasi, akan memisahkan komponen sampel dan menuju ke sifon. Nah, jika pipa sifon telah penuh dengan pelarut, maka pelarut akan kembali ke labu alas bulat.
Proses ini disebut dengan satu siklus. Siklus ini akan terjadi berulang, semakin banyak terjadinya siklus, maka proses pemisahan akan semakin maksimal. Proses pemanasan dihentikan pada saat warna pelarut berubah menjadi bening pada timbal. Lalu bagaimana cara menghentikan sokletasi ini? Cara menghentikannya adalah dengan menghentikan pemanasan yang sedang berlangsung. Sebagai catatan, sampel yang digunakan dalam sokletasi harus dihindari dari sinar matahari langsung. Jika sampai terkena sinar matahari, senyawa dalam sampel akan berfotosintesis sehingga terjadinya penguraian atau dekomposisi. Hal ini akan menimbulkan senyawa baru yang disebut dengan senyawa artefak, sehingga dikatakan sebagai sampel tidak alami lagi. Nah, di sini dapat dilihat keuntungan dan kerugian dengan menggunakan metode ini. Yang pertama, keuntungannya yang dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan pemanasan langsung. Yang kedua, pelarut yang digunakan lebih sedikit karena pelarut yang digunakan itu digunakan secara berulang. Lalu pemanasan dapat diukur. Untuk kerugian sendiri, pelarut didaur ulang sehingga ekstrak yang terkumpul kembali dipanaskan. Sehingga membentuk reaksi penguraian oleh panas. Lalu yang kedua itu hanya dapat menggunakan pelarut murni atau pelarut campuran azetrol. Nah, pada metode ini tidak dapat digunakan untuk mengekstraksi dengan campuran pelarut atau pelarut yang diasamkan maupun dibasahkan. Hal ini dikarenakan uapnya akan mempunyai komposisi yang berbeda dalam pelarut cair di dalam wadah. Metode reflux, di mana metode reflux ini adalah metode ekstraksi dengan cara panas. Dimaksud dengan cara panas di sini karena ada terjadinya pemanasan sehingga mencapai titik didih. Nah, reflux ini itu ekstraksi dengan dia akan dimasukkan ekstrak yang bahan yang kita ingin ekstraksikan itu akan dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Nah, kemudian nanti akan dipanaskan sehingga mencapai titik didih dan akhirnya nanti akan menguap. Dan uap itu akan masuk ke kondensor. Di dalam kondensor itu terjadi pendinginan. Akhirnya uap tersebut akan menjadi embun dan masuk kembali lagi ke labu alas bulat. Nah, jadi tidak ada konsentrasi dari sampel itu berkurang karena dia akan terus ada di dalam situ dan penarikan itu dilakukan dengan mencampurkan pelarut yang sesuai dengan sampel. Jika sampelnya itu polar, dia akan ditambahkan dengan pelarut polar. Begitu juga sebaliknya jika dia non polar akan dimasukkan dengan pelarut yang non polar sehingga senyawa-senyawa di dalam sampel itu akan keluar. Dan prinsip kerja dari reflux ini yaitu pelarut volatil yang digunakan itu akan menguap pada suhu tinggi dan akan didinginkan dengan kondensor seperti yang saya jelaskan tadi sehingga pelarut tadinya itu bentuknya uap itu akan mengembun di dalam kondensor. Nah, itu akan terjadi terus menerus. Sedangkan nanti akan diberikan gas N2 agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk, terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik, karena dia sifatnya reaktif. Kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana kita akan mengekstraksi dengan metode reflux. Di sini sampelnya yaitu ada Simplicia mahkota dewa, di mana Simplicia itu yang sudah dihaluskan itu dimasukkan ke dalam labu alas bulat, kemudian dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan reflux dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian nanti akan dikeluarkan ekstraknya itu dan disaring ekstrak yang sudah kita reflux tadi sebanyak 3 kali.
Dan keuntungan dari metode reflux ini yang pertama itu digunakan untuk mengekstraksi, dia dapat digunakan untuk ekstraksi yang sampel-sampelnya itu hanya mempunyai tekstur kasar dan tahan terhadap panas secara langsung. Sedangkan untuk kekurangan dari metode reflux ini, dia membutuhkan volume total pelarut yang cukup besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Selanjutnya, metode infusa atau infundasi. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 Celcius selama 15 menit dan diaduk. Ada pula prinsip kerja dari infusa atau infundasi ini, yaitu prinsip kerja infusa adalah cara ekstraksi yang cocok untuk simplisia yang bersifat lunak seperti daun dan bunga dengan menggunakan pelarut air pada suhu 90 Celcius selama 15-20 menit, dimulai sejak suhu mencapai 90 Celcius. Cara kerja dari pembuatan infusa ini, pembuatan infusa dilakukan dengan cara mencampurkan serbuk simplisia ke dalam panci dan aquades secukupnya. Lalu panci dipanaskan di atas penanas air selama 15 menit, terhitung saat suhu mencapai 90 Celcius, sambil sekali-sekali diaduk, kemudian disertai menggunakan kain flanel. Ada pula alat-alat yang digunakan dalam pembuatan infusa ini. Yang pertama, panci untuk merebus simplisianya. Yang kedua, penyaring dari kain flanel atau kafas. Yang ketiga, ada alat pengaduknya. Keempat, botol untuk menyimpan hasil infusanya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam infusa ini, yang pertama, jumlah simplisia yang akan digunakan. Yang kedua, derajat halus simplisianya. Ketiga, banyaknya air ekstra. Keempat, cara menyerkai. Kelima, penambahan bahan-bahan lain ditunjukkan untuk menambah kelarutan, menambah kestabilan, dan untuk menghilangkan zat-zat yang menyebabkan efek lain. Ada pula keuntungan dari infusa atau infundasi ini, yaitu yang pertama, unit alat yang dipakainya itu sederhana. Kedua, operasionalnya relatif rendah. Dan kerugiannya, yang pertama yaitu zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin atau lewat jenuh. Yang kedua, hilangnya zat-zat atsiri. Ketiga, adanya zat-zat yang tidak tahan panas lama. Di samping itu, simplisia yang mengandung zat-zat albumin, tentunya zat ini akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat berkhasiat tersebut. Yang keempat, ekstra kurang stabil dan mudah tercemar oleh bakteri dan jamur, sehingga tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam pada suhu kamar. Kelima, kadang-kadang pada simplisia tertentu akan menghasilkan ekstra yang berlendir, sehingga sulit dilakukan penyaringan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 3 kelas B tentang metode-metode ekstraksi. Nah, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.